Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Sakatami. Saya adalah siswi dari SMA Negeri 1 Gading Rejo, jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas akhir mata pelajaran sosiologi dengan judul materi pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal dengan guru pengampu yaitu Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. Berikut ini saya akan memaparkan tentang hasil penelitian yang setelah saya lakukan. Kali ini saya akan memberikan pembahasan mengenai penelitian mandiri saya yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat Lokal Perusahaan Air Minum Karawang dalam upaya memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat muda di Pokon Ambarawa Timur, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Pendahuluan. Sebelum memasuki pembahasan inti, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri menurut Sumarjo merupakan suatu proses pengembangan kemauan atau motivasi serta kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses terhadap sumber daya sehingga meningkatkan kapasitasnya untuk menentukan masa depan sendiri dengan berpartisipasi dalam mempengaruhi dan mewujudkan kualitas kehidupan diri dan komunitasnya. Tujuan dari pemberdayaan sendiri adalah untuk membentuk individu serta masyarakat yang mampu mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan di masyarakat. Pada materi pemberdayaan kali ini, saya melakukan penelitian di sebuah perusahaan yang terdapat di Pokon Ambarawa Timur. Pokon Ambarawa Timur atau yang biasa orang sebut dengan Karawang Sari merupakan salah satu dari banyak pokon di Kabupaten Pringsewu yang memiliki banyak sekali potensi. Sumber daya alam yang melimpah serta masyarakat yang terbuka namun tetap menjaga segala adat istiadat yang ada membuat Ambarawa Timur menjadi pokon yang memiliki banyak sekali potensi. Dengan segala potensi yang dimiliki ini, Ambarawa Timur menarik pemerintah serta banyak orang untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengembangkan segala potensi yang ada di Pokon Ambarawa Timur. Salah satu sumber daya alam yang melimpah yang ada di Pokon Ambarawa Timur adalah sumber daya alam berupa air mineral yang dapat dikonsumsi. Dengan adanya bantuan serta dukungan dari pemerintah, masyarakat setempat di Pokon Ambarawa Timur mampu mengembangkan serta menjadikan sumber daya alam air mineral ini menjadi sebuah bisnis yang berkembang besar sampai sekarang. Salah satu masyarakat lokal Pokon Ambarawa Timur yang mampu melihat besarnya potensi serta mampu memanfaatkan sumber daya alam air mineral konsumsi ini adalah pemilik dari perusahaan air minum Karawang AK, yaitu Bapak Dalimin. Bapak Dalimin sendiri awalnya merupakan pemilik dari bisnis pandai besi. Namun, setelah melihat besarnya potensi yang ada, Bapak Dalimin memilih untuk menutup bisnis pandai besinya dan menjalankan bisnis baru yaitu bisnis perusahaan air minum Karawang yang ia beri nama AK. Perusahaan ini berkembang sangat pesat sampai sekarang dan memiliki dampak yang sangat besar juga pada masyarakat, terutama masyarakat di Ambarawa Timur. Selama kurang lebih 12 tahun menjalankan bisnis air minum Karawang ini, Bapak Dalimin telah melakukan banyak sekali pemberdayaan di bisnis miliknya. Pemberdayaan ini tidak selalu berhasil, namun ada banyak juga pemberdayaan yang berhasil. Pemberdayaan dapat dikatakan sebagai sebuah pemberdayaan yang sempurna apabila pemberdayaan tersebut telah melewati 7 tahapan siklus. Setelah ini saya akan membahas 7 tahapan siklus tersebut. Siklus yang pertama adalah keinginan untuk berubah. Pada penelitian yang sudah saya lakukan dan wawancara pada tanggal 28-29 Januari bertempat di perusahaan air minum Karawang AK milik Bapak Dalimin dengan narasumber 2 orang yaitu Mas Rohman dan Mas Adi. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya niat awal atau pemberdaya untuk berubah adalah datang dari diri mereka sendiri, bagaimana mereka memiliki kesadaran akan keadaan ekonomi mereka pada saat itu, dan kesadaran mereka akan bagaimana kebutuhan sehari-hari akan selalu bertambah seiring berjalannya waktu. Hal tersebut memicu aktor pemberdaya memiliki keinginan untuk berubah ke arah yang lebih baik dengan bekerja
di perusahaan air minum Kerawang AK ini untuk menyokong keadaan ekonomi mereka serta membuat keadaan ekonomi mereka menjadi lebih baik. Siklus yang kedua yaitu melepaskan halangan-halangan. Dari wawancara yang sudah saya lakukan, salah satu narasumber yaitu Mas Adi mengatakan bahwasanya pada saat ia memulai untuk bekerja di perusahaan air minum Kerawang AK ini, ia memiliki banyak sekali halangan yang datang kepada dirinya. Salah satunya adalah rasa gengsi. Rasa gengsi ini muncul akibat dirinya yang merupakan seorang anak muda lulusan SMA yang langsung bekerja setelah lulus SMA, sementara teman-temannya pergi berkuliah atau pergi keluar kota, pergi ke ibu kota untuk beradu nasib. Hal tersebut memicu rasa gengsi muncul pada diri Mas Adi. Namun Mas Adi mampu untuk melepaskan salah satu halangan tersebut. Kedua narasumber sama-sama mengatakan bahwasanya bagaimana cara mereka melepaskan halangan-halangan yang datang kepada diri mereka sendiri adalah dengan cara mendorong diri mereka sendiri secara paksa untuk keluar dari zona nyaman mereka. Memaksa diri mereka sendiri menyadari bahwasanya keadaan ekonomi mereka pada saat itu haruslah dibenahi dan menyadarkan diri mereka sendiri bahwasannya mereka harus menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih maju untuk masa yang akan datang. Pemikiran-pemikiran tersebut pun muncul dan memicu kedua narasumber mampu untuk melepaskan halangan-halangan yang hadir, entah itu yang datang dari diri mereka sendiri atau yang datang dari luar diri mereka. Siklus yang ketiga yaitu rasa memiliki bertambah. Pada sesi wawancara kepada kedua narasumber, saya selaku peneliti menyimpulkan bahwasanya pemilik dari usaha air minum Kerawang AK ini memberikan akomodasi yang sangat lengkap terkait sarana dan prasarana sehari-hari kepada karyawan yang bekerja di perusahaannya. Pemilik juga selalu mengontrol dengan baik dan rutin terkait lingkungan kerja di perusahaannya. Hal itu memicu rasa kekeluargaan di antara para pekerja yang bekerja di perusahaan AK itu bertambah dan semakin erat. Itu dibuktikan dengan perkataan narasumber saya yaitu Mas Adi dan Mas Rohman yang mengatakan bahwasanya para karyawan yang ada di perusahaan air minum Kerawang AK ini sama sekali tidak ada yang memiliki jiwa senioritas. Para pekerja yang baru saja masuk bekerja itu akan disambut dengan sangat baik oleh para pekerja yang sudah lama bekerja dan akan dibimbing dan dibantu supaya tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Siklus keempat yaitu mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, kedua narasumber mengatakan bahwasannya seiring berjalannya waktu selama kedua narasumber bekerja di perusahaan air minum Kerawang AK, mereka jadi seseorang yang lebih mudah termotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik, serta motivasi mereka menjadi lebih bekerja keras setiap harinya. Perasaan bertanggung jawab pun muncul sedikit demi sedikit selama seiring berjalannya waktu mereka bekerja di perusahaan air minum Kerawang AK ini. Perasaan bertanggung jawab tersebut muncul untuk menjaga perusahaan air minum Kerawang, serta bagaimana pemilik perusahaan memberikan tanggung jawab lebih kepada kedua narasumber untuk terus membimbing para pekerja yang baru datang bekerja di perusahaan air minum Kerawang AK ini. Siklus yang kelima yaitu pencapaian hasil dari target yang lebih besar. Pada penelitian yang sudah saya lakukan, saya bertanya kepada kedua narasumber terkait apakah narasumber memiliki target yang lebih besar ke depannya. Kedua narasumber mengatakan bahwa jelas mereka memiliki target yang lebih besar untuk sekarang atau untuk kedepannya. Yang pertama adalah bagaimana supaya mereka menjadi lebih disiplin dalam bekerja. Yang kedua adalah bagaimana supaya mereka menjadi lebih bekerja keras dalam bekerja, serta bagaimana caranya mereka untuk bisa lebih berinovasi guna menjaga serta memajukan bisnis air minum Kerawang AK ini. Salah satu narasumber saya yaitu Mas Rohman mengatakan bahwasanya bagaimana caranya untuk menggapai target yang lebih besar tersebut
adalah dengan cara memaksa dirinya sendiri untuk keluar dari zona nyamannya dan bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target yang ia mau. Siklus yang keenam yaitu perubahan perilaku. Pada wawancara yang telah dilakukan, kedua narasumber mengatakan bahwasanya selama mereka bekerja di perusahaan air minum AK, mereka merasakan diri mereka berubah ke arah yang lebih maju serta lebih baik. Kedua narasumber juga mengatakan bahwasanya bekerja di perusahaan air minum AK ini membuat banyak kebiasaan mereka berubah. Salah satu narasumber saya yaitu Mas Adi mengatakan bahwasanya sebelum ia bekerja di perusahaan air minum AK ini, ia memiliki kebiasaan yaitu kebiasaan bangun siang. Namun setelah bekerja di AK, narasumber jadi memiliki kebiasaan baru yaitu selalu bangun pagi. Narasumber saya yang lain yaitu Mas Rohman juga mengatakan bahwasanya dirinya merasakan perubahan yang sangat signifikan pada dirinya sendiri, terlebih yang berkaitan dengan bagaimana dirinya selalu berpikir positif dan jarang berpikir negatif serta mudah untuk berinovasi. Siklus yang ketujuh yaitu merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Kedua narasumber saya yaitu Mas Adi dan Mas Rohman sama-sama mengatakan bahwasanya mereka pastilah merasa tertantang, apalagi dengan ada banyaknya perubahan-perubahan yang terjadi dalam diri mereka. Namun, kedua narasumber sendiri juga mengatakan bahwasanya perasaan tertantang tersebut tidak sekejap membuat mereka ingin merintis bisnis sendiri. Mereka merasa belum siap untuk hal tersebut. Kedua narasumber mengatakan bahwasanya perasaan tertantang yang mereka miliki itu lebih kepada bagaimana mereka merasa tertantang untuk bekerja lebih giat, bekerja keras lebih giat lagi untuk bukan hanya untuk memperbaiki keadaan hidup mereka, keadaan ekonomi mereka, namun juga untuk menjaga perusahaan agar tetap berjalan dengan baik dan kondusif. Pembahasan. Strategi pemberdayaan yang pertama adalah pemungkinan. Pada wawancara yang telah saya lakukan kepada agen pemberdaya yaitu Bapak Dalimin selaku pemilik dari perusahaan air minum Kerawang AK, narasumber menyatakan bahwasanya tidak ada hal spesifik yang beliau lakukan untuk membuat seseorang memiliki niat untuk bekerja di perusahaan miliknya. Narasumber juga menyatakan bahwasanya niat setiap orang untuk bekerja, entah itu dimanapun, pastilah datang dari dalam diri orang tersebut. Yang bisa Bapak Dalimin lakukan hanyalah yang pertama, memotivasi serta mendorong supaya orang tersebut bisa mengubah cara berpikir mereka menjadi cara berpikir yang lebih baik dan lebih maju. Yang kedua adalah dengan memberikan pembekalan serta memberikan ilmu yang orang tersebut inginkan. Bapak Dalimin selaku agen pemberdaya juga memberitahu bagaimana caranya melepaskan halangan-halangan yang datang kepada karyawan-karyawan yang bekerja di bisnisnya. Bapak Dalimin menyatakan bahwasanya cara yang ia lakukan adalah yang pertama, memastikan apakah orang tersebut benar-benar ingin bekerja di bisnis miliknya. Yang kedua, memotivasi serta mendorong orang tersebut. Yang ketiga adalah memberikan pembekalan atau pembelajaran kepada orang tersebut sebelum orang tersebut mulai bekerja di bisnis miliknya. Dan yang terakhir adalah memberikan akomodasi berupa sarana dan prasarana yang lengkap serta lingkungan kerja yang aman dan nyaman untuk orang tersebut supaya kedepannya bisa merasa lebih nyaman di bisnis miliknya. Strategi pemberdayaan yang kedua adalah penguatan. Bapak Dalimin selaku narasumber saya menyatakan bahwasanya caranya untuk membuat para pekerja yang bekerja di perusahaan air minum Kerawang AK miliknya ini merasa nyaman adalah dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memberikan fasilitas serta akomodasi sarana dan prasarana yang lengkap bagi para pekerja. Dan yang kedua adalah menjaga supaya lingkungan kerja di perusahaannya tetaplah kondusif serta nyaman untuk pekerja tinggali setiap harinya. Bapak Dalimin selaku agen pemberdaya melakukan pembekalan terlebih dahulu kepada para karyawan yang baru bekerja di perusahaannya. Bapak Dalimin akan menjelaskan apa-apa saja yang akan menjadi tanggung jawab karyawan tersebut saat bekerja di perusahaannya. Bapak Dalimin juga memberikan beberapa peraturan untuk
untuk karyawan-karyawan yang akan dipertanggungjawabkan nanti bila ada karyawan yang melanggar. Hal-hal tersebut akan menyebabkan karyawan sadar akan tanggung jawab yang harus dilakukan dan menjadikan karyawan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih atas dirinya sendiri ataupun ke perusahaan. Strategi pemberdayaan yang ketiga yaitu perlindungan. Bapak Dalimin mengatakan bahwasanya di perusahaan air minum Kerawang AK miliknya, ia selalu rutin melakukan evaluasi bulanan. Evaluasi bulanan ini dilakukan guna mengetahui kondisi lingkungan kerja serta perkembangan karyawan yang bekerja di perusahaan air minum Kerawang miliknya. Bapak Dalimin menyatakan bahwasanya pada evaluasi bulanan ini, para karyawan diharapkan untuk bisa jujur mengenai kesan apa yang mereka dapatkan dalam 1 bulan terakhir, serta dapat memberikan kritik dan saran yang membangun untuk kemajuan perusahaan. Bapak Dalimin juga berharap pada evaluasi bulanan ini supaya para karyawan mampu memberitahukan terkait target apa yang mereka miliki pada bulan-bulan selanjutnya, supaya Bapak Dalimin selaku agen pemberdaya bisa memberikan pembelajaran serta pembekalan yang tepat untuk karyawan tersebut. Strategi pemberdayaan yang keempat yaitu penyokongan. Bapak Dalimin mengatakan bahwa perubahan ke arah yang lebih baik pada karyawannya ia lakukan dengan cara mendisiplinkan serta menegur para karyawan yang sekiranya melanggar aturan yang ada di bisnisnya. Bapak Dalimin juga rutin melakukan evaluasi sebulan sekali kepada para pekerja supaya pekerja menyadari apakah dirinya sendiri itu memiliki perkembangan atau tidak, serta apa yang harus dibenahi terkait kinerja mereka dalam sebulan terakhir. Bapak Dalimin juga selalu memberikan motivasi-motivasi untuk para karyawan guna meningkatkan kepercayaan diri mereka pada saat pemberdayaan berlangsung. Siklus pemberdayaan yang kelima adalah pemeliharaan. Guna menjaga lingkungan kerja yang ada di bisnis air minum Kerawang miliknya ini tetap kondusif, Bapak Dalimin rutin mengumpulkan para karyawannya 1 atau 2 bulan sekali untuk melihat perkembangan yang terjadi pada para karyawannya. Dalam evaluasi ini juga, para pekerja juga diminta untuk mengatakan tentang apa-apa saja yang mereka inginkan atau targetkan ke depannya dan apa yang mengganggu mereka. Evaluasi yang rutin dilakukan ini akan memicu karyawan untuk selalu terbuka kepada pemilik usaha dan supaya bila terjadi sesuatu dapat ditangani dengan segera. Dalam wawancara yang saya lakukan, Bapak Dalimin mengatakan bahwa targetnya sebagai agen pemberdaya yang selanjutnya adalah untuk melebarkan pasar dan mencari lebih banyak konsumen air Kerawang. Bapak Dalimin juga mengatakan bahwa targetnya tersebut tidak mungkin bisa tercapai apabila kondisi lingkungan usaha air Kerawang di Pokot Ambarawa Timur menjadi tidak kondusif. Maka dari itu, Bapak Dalimin akan melakukan segala cara untuk bagaimana caranya tetap menjaga lingkungan kerja di perusahaannya serta di desa Ambarawa Timur itu tetap kondusif. Dalam menjalankan sebuah strategi pemberdayaan, agen pemberdaya tidak akan luput dari pengamatan masyarakat sekitar yang tinggal di wilayah yang sama. Maka dalam penelitian pada kali ini, saya selaku peneliti tidak hanya mewawancarai agen serta aktor pemberdaya saja, tapi juga mewawancarai masyarakat sekitar yang tinggal di sekitaran perusahaan air minum AK ini. Sebagai seorang pengamat yang sekiranya mengetahui tahapan perkembangan bisnis air minum AK milik Bapak Dalimin. Saya memiliki 2 narasumber, yaitu Bapak Pujianto dan Bapak Riz. Dalam wawancaranya, Bapak Pujianto dan Bapak Riz mengatakan bahwa bisnis air minum Kerawang milik Bapak Dalimin adalah salah satu bisnis air minum Kerawang yang memiliki perkembangan yang begitu pesat di Ambarawa Timur. Bisnis air minum Kerawang AK ini juga memiliki dampak yang cukup besar dalam memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat, baik itu masyarakat Ambarawa Timur maupun di luar Ambarawa Timur. Terlebih lagi kepada masyarakat muda dengan pendidikan yang tidak tinggi namun ingin gaji yang sesuai dengan upah minimum regional. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
Bapak Dalimin selaku agen pemberdaya adalah salah satu pemilik usaha air minum Kerawang yang melakukan pemberdayaan dengan tujuan menambah lapangan pekerjaan khususnya bagi para pemuda yang butuh pekerjaan dengan gaji upah minimum regional. Dalam penelitian yang sudah saya lakukan pada tanggal 28 sampai 29 Januari 2023, saya mengambil kesimpulan bahwasanya aktor pemberdaya yaitu karyawan yang bekerja di perusahaan air minum Kerawang AK milik Bapak Dalimin telah berhasil melewati semua siklus pemberdayaan yang menjadikan aktor pemberdaya atau karyawan-karyawan menjadi terberdaya. Hal itu tidak luput dari bagaimana Bapak Dalimin selaku agen pemberdaya mampu menjalankan strategi yang dibuat dengan baik sehingga menjadikan siklus pemberdayaan berjalan dengan baik. Terima kasih. Itulah pemaparan materi yang sudah saya lakukan terkait penelitian saya. Terima kasih telah menyimak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.